Nama saya Angela Ersafania Paramita dari kelas 11 Sosiologi yang saat ini bersama Violeta dari kelas 10A untuk mewawancarai terkait dengan konflik sosial dan harmoni sosial. Kita langsung aja ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah terlibat konflik di lingkungan teman sekelasmu? Pastinya pernah, namun konflik tersebut bukan konflik yang berat, melainkan konflik yang ringan. Lalu, berapa persentase seringnya konflik itu terjadi? Untuk di kalangan remaja sendiri, pastinya persentasenya tinggi ya, sekitar 60-70%. Nah, menurut kamu nih, apakah upaya mediasi efektif untuk melakukan penyelesaian konflik? Efektif karena pastinya orang yang terlibat konflik itu pikirannya tertutup, jadi mereka itu perlu orang ketiga yang netral terhadap konflik tersebut yang bisa mencari titik tengah dari masalah tersebut. Baik, lalu apa sih sisi negatif dari upaya mediasi itu? Untuk sisi negatifnya, jika ada salah satu pihak yang tidak ingin menyelesaikan masalah tersebut, itu pasti akan membuat upaya mediasi itu terhambat. Nah, dari konflik yang pernah terjadi, apa dominasi penyebab konflik itu terjadi? Dominasi penyebabnya bisa karena masalah pribadi, bisa karena lingkaran pertemanan, bisa juga karena persaingan akademis. Lalu, bagaimana cara kamu untuk mengatasi konflik tersebut? Untuk mengatasi konflik tersebut bisa dengan komunikasi yang menjalani komunikasi yang terbuka, bisa juga memahami satu sama lain, memahami perspektif orang lain. Nah, lalu menurut kamu apakah sebenarnya sikap egoisme itu mempengaruhi munculnya sebuah konflik? Mempengaruhi, dan menurut aku sendiri egoisme itu termasuk salah satu faktor terbesar terjadinya konflik. Nah, bagaimana sikap yang harus dimiliki agar tidak terjadi konflik? Yang seperti tadi, menghormati orang lain, juga selalu sabar di setiap situasi. Baik, lalu bagaimana sikap yang harus dihindari jika terjadi konflik? Sikap egoisme yang mementingkan diri sendiri, melontarkan komentar yang jelek terhadap orang lain juga bisa. Oke, kita lanjut ya. Lalu, menurut kamu, kenapa sih harmoni sosial itu bersifat penting? Bersifat penting karena harmoni sosial ini dia menciptakan kedamaian di lingkungan yang membuat orang-orang itu merasa nyaman berada di lingkungan tersebut. Tapi dampak apa yang terjadi dengan adanya harmoni sosial di lingkungan kamu? Di lingkungan aku sendiri, harmoni sosial ini membuat hubungan sosial itu menjadi lebih baik, kerjasama antar orang itu juga lebih baik. Nah, kalau kamu sendiri, apakah sudah menerapkan harmoni sosial? Sudah. Sudah ya. Lalu bagaimana upaya kamu dalam mewujudkan situasi harmoni saat keadaan genting? Saat keadaan genting, aku menyelesaikan masalah itu dengan kepala yang terbuka. Lalu menurutmu harmoni sosial itu dapat diperoleh dari orang lain atau diri sendiri? Dari dua-duanya. Kita bisa belajar harmoni sosial itu dari orang lain. Kita juga bisa menjaga sikap kita, menerapkan harmoni sosial itu di dalam diri kita. Selanjutnya, apakah bersifat apatis adalah upaya menciptakan harmoni sosial? Tidak, karena sifat apatis sendiri ini sikap yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Lalu bagaimana sikap yang dapat ditanam? Sikap memahami orang lain, juga empati, memahami perspektif orang lain. Selanjutnya, menurut kamu, apakah harmoni sosial itu dapat dipupuk sejak dini? Dapat dan harus dipupuk sejak dini. Nah, bagaimana pendidikan tentang harmoni sosial itu dapat diperoleh? Apakah melalui praktik ataupun pelajaran tertulis? Harus ada kombinasi dari keduanya. Kalau dari praktik ini menurut aku lebih efektif ya, karena dari praktik sendiri ini kita dapat mendapat pemahaman yang mendalam mengenai harmoni sosial. Oke, terima kasih Violeta. Sekian wawancara saya bersama dengan Violeta terkait konflik dan harmoni sosial. Terima kasih.